Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya kembali akan mengupas soal Timnas Indonesia. Ada bocoran, 26 pemain akan dipanggil oleh Sinteyong pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Bocoran ini dikatakan oleh Pak Sumarji, Ketua BTN atau Badan Timnas Indonesia, Badan Tim Nasional, pada kesempatan bertemu dengan wartawan. Dan yang menarik juga, walaupun tidak menyebut nama, Pak Sumarji memberikan komposisi pemain yang akan dipanggil, yaitu 12 pemain dari Liga 1 dan 14 dari abroad. Nah, bagaimana penjelasan soal ini? Nama-nama memang belum diketahui, tapi dari komposisi pemain yang dibocorkan atau diungkapkan oleh Pak Sumarji ini, kita bisa menelaah lebih jauh siapa saja yang bakal dipanggil oleh Sinteyong untuk putaran 3. Kita tahu bahwa putaran 3 ini menentukan langkah Timnas Indonesia, apakah bisa langsung ataukah lolos ke putaran 4. Kita bersikap realistis. Sinteyong kan bersikap realistis karena tidak mengincar posisi 1 dan 2. Posisi ini sepertinya bakal diperebutkan oleh Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi siapa yang tahu ya. Paling realistis kita berada di posisi 3 dan 4. Artinya kita masih harus berjuang di putaran 4. Dan semoga tidak sampai ke playoff karena itu akan panjang sekali. Nah, pentingnya putaran 3 ini membuat komposisi pemain juga harus yang terbaik ya. Sinteyong sudah hadir di beberapa hari lalu di Indonesia. Dia juga sudah membawa satu nama baru, yaitu pelatih striker Yeom Ki-hun. Ini menjadi tambahan kekuatan, tambahan staf bagi Timnas Indonesia karena ingin serius untuk meraih poin maksimal melawan negara-negara kuat di putaran 3. Kembali ke komposisi pemain yang dipanggil, Sumarji juga mengatakan bahwa Timnas Indonesia, pemain Timnas Indonesia dari Liga 1 ada yang dicoret. Nah, ini menarik. Kalau ada 12 pemain yang disebut, maka saya melihat bahwa kemungkinan pemain yang tercoret yang dimasukkan itu adalah Dimas Derajat. Dicoretnya juga hanya ada pergantian, yaitu masuknya Ramadhan Sananta. Waktu di putaran 2, di laga 5 dan 6, laga terakhir, Ramadhan Sananta tidak dipanggil. Tapi kali ini mungkin akan dipanggil oleh Sinteyong untuk menggantikan Dimas Derajat. Selebihnya masih muka-muka lama. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Hernando Ari, Adi Satrio, Yakob, dan Yance Sayuri. Dan tentunya Witan Sulaiman yang kembali lagi setelah sempat izin ya waktu itu karena dia naik haji pada bulan Juni lalu. Nah, dari komposisi pemain dari BRI Liga 1 ini kemungkinan ada 3 kiper ya. Tapi bisa juga 2 kiper. Kita tunggu bagaimana keputusan dari Sinteyong. Karena ini ada kaitannya juga dengan bagaimana report atau hasil dari kasus Martin Paes. Nah, setelah pemain dari Liga 1 yang kemungkinan muka-muka lama ya, tidak banyak berubah, kecuali yang seperti saya sebutkan tadi di posisi striker, kita beralih ke komposisi pemain di abroad atau yang main di luar negeri. Kalau disebutkan 14 nama, maka pemain-pemain yang memperkuat Timnas Indonesia di putaran 2 saat melawan Filipina dan Irak, kemungkinan akan dipanggil lagi untuk saat ini. Saya tidak melihat ada pemain yang mungkin dicoret. Jordi Amat termasuk contohnya ya. Jordi Amat memang kartu merah, tapi ternyata dia bisa main di putaran
3 melawan Arab Saudi. Hanya Justin Hubner yang absen. Justin Hubner absen tapi dia bisa main saat lawan Australia sehingga tidak akan dicoret ya. Berdasarkan penelusuran saya, kalau disebutkan 14 pemain maka pas pemain-pemain yang dipanggil saat putaran 2 akan dipanggil lagi dan jumlahnya pas. Ada 14 dan kemungkinan tidak ada penambahan pemain lagi. Tidak ada penambahan pemain baru. Sandy Walsh, Asnawi, Pratama Arhan, Calvin Verdong, lalu Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Justin Hubner, Jordi Amat, Jay Itjes. Jumlahnya pas 14 pemain. Nah, bagaimana dengan peluang Martin Paes, lalu Jens Raven, dan juga Ole Romeni? Kalau Ole Romeni saya tidak yakin ya, karena paling mungkin dia Oktober nanti ya gabung. Martin Paes dan Jens Raven ini. Nah, khusus Martin Paes memang cukup membingungkan karena Sekjen PSSI sempat bilang bahwa dia menjalani sidang pada 15 Agustus dan hasilnya akan diketahui pada 18 Agustus. Tapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri membantah itu. Dia tidak tahu soal kapan jadwal sidang dari Martin Paes. Dan ditelusuri di situs CAS sendiri atau pengadilan olahraga, arbitrase olahraga, ternyata tidak ada jadwal sidang untuk Martin Paes di bulan Agustus ini, juga September. Jadi kemungkinan besar Martin Paes tidak akan dipanggil ya untuk matchday 1 dan 2 melawan Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi dan Australia. Nah, yang menarik bagaimana dengan Jens Raven? Nah, Jens Raven ini bisa jadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia ya di lini depan. Hanya saja kalau hitung-hitungannya 14 pemain seperti yang disebutkan oleh Pak Sumarji, Jens Raven susah dipanggil ya, kecuali ada pemain yang digusur atau tidak main. Justin Hubner kan masih main juga. Lalu pemain-pemain asing lainnya atau pemain naturalisasi lainnya juga kemungkinan besar tidak dicoret ya, karena mereka selalu menjadi andalan untuk Sinteyong. Nah, apapun nanti hasil akhir atau pemanggilan akhir dari Sinteyong, menurut saya pemain-pemainnya juga akan dikerucutkan lagi. Nah, kita tentu berharap yang terbaik. Mungkin saja dari 26 pemain dan komposisi yang seperti yang dibilang oleh Pak Sumardi berubah. Dan apalagi Sinteyong dan staf pelatihnya memantau terus pemain-pemain di Liga 1. Kemungkinan ada masukan baru dari Yom Ki-hun misalnya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah timnas yang kuat. Demikian teman-teman ulasan saya soal pemanggilan pemain oleh Sinteyong. Semoga dalam waktu dekat kita segera mengetahuinya, sehingga kita bisa berharap besar agar timnas Indonesia bisa memetik poin di 2 laga penting pada bulan September. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Dan pastinya salam olahraga.